Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas soal pilihan ganda ATLM, soal-soal latihan berbasis kompetensi di channel ATLM Indonesia. Bagian 16 kali ini materi analisis spesies bagian pertama dari mata kuliah urinalisis dan cairan tubuh. Ini spesial untuk SMK, D3, D4, S1 Teknologi Laboratorium Medik semua jenjang. Oke, kita mulai materinya sebagai berikut. Soal nomor 1, pemeriksaan sisa pencernaan protein pada analisis spesies menggunakan metode alugol 1%, B asam asetat 30%, C sudan 3, D sublimat, yang E yosin 2%. Jawabannya yang benar adalah asam asetat 30%, karena asam asetat 30% ini menyebabkan denaturasi protein. Oke, kita pindah ke soal nomor 2. Pemeriksaan darah samar pada sediaan feses yang dicurigai mengandung darah akibat luka atau lesi pada saluran cerna menggunakan regensia A benzidin, B lugol 1%, C benedik, yang D esbah, yang E sudan 3. Jadi jawabannya yang benar adalah benzidin, karena benzidin ini regensia yang diubah oleh perhidrol menjadi bentuk lain yang berwarnanya hijau hingga biru. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Sisa pencernaan lemak dalam feses dilakukan menggunakan regensia titik-titik dan diperiksa di mikroskop. Yang A benzidin, yang B lugol 1%, yang C benedik, yang D esbah, dan E sudan 3. Jadi jawabannya yang tepat adalah sudan 3. Jadi sudan 3 bereaksi dengan lemak akan membentuk warna oranye yang akan terlihat di mikroskop berwarna butir-butir lemak warna oranye. Oke, lanjut kita ke nomor 4. Adanya sterkobilin dalam feses diperiksa menggunakan metode skimit dengan regensia titik-titik A benzidin basa, B sublimat, C lugol 1%, yang D iosin 2%, yang E asam asetat 30%. Jadi jawabannya yang tepat adalah sublimat. Sublimat atau HgCl2 itu regensia yang digunakan untuk memeriksa adanya sterkobilin dalam feses. Kita pindah teman-teman ke soal nomor 5. Bau feses secara normal disebabkan oleh adanya titik-titik. Yang A indol dan skatol, yang B oksidasi spermin, yang C sterkobilinogen dan sterkobilin, yang D urea dan kreatinin, yang E urokrom dan urobilinogen. Jadi jawabannya yang tepat adalah indol dan skatol. Jadi indol dan skatol ini memberikan bau feses yang secara fisiologis khas pada feses manusia. Oke, kita pindah ke soal nomor 6. Warna feses saat dikeluarkan pada saat defekasi akan berwarna kuning muda dan akan menjadi lebih tua hingga coklat. Hal ini disebabkan titik 2. A oksidasi spermin oleh enzim sperminase, yang B oksidasi urobilinogen menjadi urobilin, yang C oksidasi sterkobilinogen menjadi sterkobilin, yang D oksidasi bilirubin menjadi biliverdin, atau yang E oksidasi oksihemoglobin menjadi karboksihemoglobin. Jadi jawabannya yang tepat adalah oksidasi sterkobilinogen menjadi sterkobilin. Jadi bentuk sterkobilinogen diubah menjadi sterkobilin, maka warnanya lebih tua, sehingga pada saat feses dibiarkan terlalu lama dia akan berwarnanya lebih tua, kecoklatan. Oke, kita pindah lanjut ke nomor 7. Berikut ini ketentuan umum pemeriksaan feses adalah kecuali titik 2. Yang A, wadah penampung feses harus bersih dan kering.
Yang B, hindari kontaminasi urin atau cairan tubuh lain, terutama darah menstruasi wanita. Yang C, wadah penampung sebaiknya dilengkapi tutup ulir dan menutup dengan rapat dan dilengkapi label. Yang D, spesimen diambil tidak terlalu banyak, cukup seukuran jempol dewasa. Yang E, segera dibawa ke rumah setelah dikumpulkan. Jadi yang bukan di sini adalah segera dibawa ke rumah setelah dikumpulkan, karena PSS ini kalau setelah kita kumpulkan itu segera dibawa ke laboratorium untuk diperiksa, karena dalam kondisi segar itu lebih bagus ketimbang yang telah lama. Kita lanjut pindah ke nomor 8. Berikut ini termasuk dalam pemeriksaan makroskopik PSS adalah kecuali. Yang A, bau. Yang B, warna. C, konsistensi. Yang D, sisa pencernaan. Yang E, sisa makanan. Yang kecuali ya. Jadi kecuali di sini jawabannya adalah sisa pencernaan. Nah, ini tidak masuk dalam makroskopik, karena sisa pencernaan ini masuk dalam mikroskopik. Diberi misalnya sudan 3, lalu dilihat secara mikroskopik warna atau butiran-butiran lemak misalnya yang bereaksi dengan sudan 3. Oke, kita pindah ke nomor 9. Warna coklat pada feses disebabkan oleh yang A, susu, jagung dan satonin. Yang B, sayur mayur dan biliverdin. Yang C, perdarahan bagian proksimal, cerna, makanan coklat dan kopi. Yang D, karbomedisinal, obat-obat mengandung besi, melena dan bismut. Yang E, perdarahan segar di bagian distal atau bit atau rifampicin. Jadi jawabannya untuk nomor 9 yang tepat itu adalah perdarahan bagian proksimal, cerna, makanan coklat dan kopi. Karena warna coklat ini kita tinggal melihat di sini mencocokkan dengan makanan coklat dan kopi. Perdarahan proksimal artinya perdarahannya lama, jadi akan terjadi perubahan dari warna merah menjadi kemerah-merahan gelap kecoklatan. Oke, nomor 10 lanjut. Warna merah pada feses disebabkan oleh titik-titik. Yang A, susu, jagung dan satonin. Yang B, sayur maru dan biliverdin. Yang C, perdarahan bagian proksimal, cerna, makanan coklat dan kopi. Ini sudah dijawab tadi. Karbomedisinalis, obat-obat mengandung besi, melena dan bismut. Atau E, perdarahan segar di bagian distal atau bit atau rifampicin. Jadi jawabannya yang benar adalah perdarahan segar di bagian distal atau bit atau rifampicin. Perdarahan yang baru saja terjadi di saluran cerna bagian bawah kan distal itu berarti belum ada perubahan dari darah tadi atau hemoglobin tadi, sehingga masih tetap berwarna merah. Atau juga oleh bit itu berwarna merah, dan juga rifampicin yang kita minum itu berwarna merah, sehingga pada feses berwarna merah juga. Di samping itu pada urin juga berwarna agak kemerah-merahan. Nah, itu saja teman-teman soal-soal urinalisis dan cairan tubuh materi feses bagian pertama kita bahas. Nanti kita bahas lagi di bagian kedua mengenai analisis feses. Oke, nantikan soal-soal lainnya di channel ATL Indonesia. Semoga bermanfaat.